Terima kasih Adani dan juga Mas Agus dari Sinemati Music Chamber. Dan saat ini nanti masih kami sajikan beberapa suguhan lagu-lagu. Dari mana lagi Mbak Wifi nanti? Nah, setelah ini kita akan mendengarkan bersama, menyaksikan performance dari girl band Hijabers. Namanya Nora. Namanya Nora. Ini terdiri dari 4 personil, tapi yang sore hari ini datang sayangnya cuma 3. Tapi ini tentu tidak mengurangi kita rasakan performance mereka ya. Dari Nora ini terkenal dengan lagunya ada Kekasih Halalmu, ada Anda Itu Tahu, ada Cinta Sekali Ini Saja, dan juga Berhenti Bersedih. Ada kalau kita bilang personilnya, ini ada Nina Septiani, ada Usi Fauzia, ada Sasa Akbari, dan juga Leli Mutia. Oke, bukan saya saja, saya yakin mungkin ada yang di sini kalau Thomas Media penasaran seperti apa sih girl band tapi Hijabers, ini akan segera kita saksikan bersama-sama. Ini dia Nora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf lahir batin, baru suasana lebaran masih nempel ya? Masih ya? Masih lama boleh ya? Maaf lahir batin dari kami Naura. Dan itu belum satu? Oke. Ya, gimana nih? Semuanya habis lebaran? Senang? Ketemu keluarga, pastikan silaturahim. Ada yang mudik? Ada, pastinya. Karena kalau mudik dari sini, kalau kita kemarin mudik, kalau ada yang lewat bus, ya luar biasa, Brexit kan, hidupnya sedang sendiri. Pada masa panjang lewat kita langsung aja menghibur sebagai pembuka, kita nyanyi dulu seperti biasa. Kita untuk pembuka selalu menyanyikan lagu Assalamualaikum yang biasanya diikuti oleh Pawan Kopi yang ada di lapangan dari kami Naura.
ke Kompas TV itu selalu jadi request. Iya benar banget. Requestnya di Kompas nih lagu ini. Selalu lagu ini nggak tahu kenapa apapun acaranya. Iya. Mungkin ini semacam kode juga buat cewek-cewek atau Enggak, ciri khasnya kalau Naura main ke Kompas itu nyanyinya ini. yang ikonik mungkin ya. Nah, mungkin banyak penasaran, mungkin banyak yang tahu juga apa sih lagunya. Dan judulnya adalah Kekasih Halal. Jadi sekarang yang halal tuh bukan sekedar makanan dan minuman aja, Tapi kekasih juga harus. betul. Capnya bukan MUI, tapi KUA, gitu. Capnya KUA. Bener ya Pak Ustadz ya? Ya Pak ya, kalau mau halal kekasihnya harus pakai KUA ya Pak ya? Pas di sini aja saya kayaknya pas di sini aja. Oke, dan ada yang belum penasaran, langsung aja kita mendengarkan lagu single pertama kami, yaitu Kekasih Halal yang telah tersebar dari kami, Naura. Jangan coba sentuh hatiku kalau kau tanya yang serius. Bila ku benar-benar jatuh cinta, apa kau mau bertingkah? Hatiku sudah tahu berani aku, tapi aku takut kau hanya memberiku harapan palsu. Oh oh oh, apakah kau menaruh hati padaku dan berniat untuk menjadikan aku kekasih halalmu? Only one for you, only one for you. Jangan coba-coba dekati aku hanya karena kau ingin tahu. Bila ku benar-benar jatuh cinta, ku pasti akan selalu setia. Bukan berarti kau tak boleh mendekati aku, tapi aku takut kau hanya memberiku harapan palsu. Oh oh oh, apakah kau menaruh hati padaku dan berniat untuk menjadikan aku kekasih halalmu? Only one for you, only one for you. Kalau penasaran, jangan pernah kecewakan diriku. Always be you, marry me, I'll be the best for you. Will be the best for you. Kau menaruh hati Ada yang udah mau dihalalin nih, kan bulan Syawal nih, mau bulan Syawal ya, bagus ya. Jadi kita nyanyiin sekalian kode-kode mungkin yang laki-laki ada yang ada yang mencari waktu yang tepat. Karena aku lagi mirip Kalau cowok-cowoknya ada yang mau ngaku nggak? Siapa masih single? Saya mau nawarin diri saya loh Mas. takut PHP loh dia loh. Ini harus bikin PHP. Iya. Oke,
ngapain ya? Bukan alhamdulillah ya sudah halal. Semua? Saya juga halal, single sampai halal. Karena yang single tinggal yang baik. Begini, kasih halalmu. Ada lanjutannya juga. Ya, itu judulnya cinta sekali saja. Betul. Jadi kalau udah dapet kekasih halal, cintanya sekali saja. Sampai Itu jadi ya. ya. Pasti kayak cewek-cewek di sini pengen kalau udah dapet suami setia ya. Iya nggak sih ya. Apalagi kalau pacaran jangan lagi dua-duain. Cintanya sekali aja. Oke. Nah untuk ya bisa dulu lagi lebih lumayan itu lagi maksudnya apa kita sekali saja. Itu langsung aja sebagai persembahan single ketiga dari kami. Dan sekali saja dan tinggal persembahan satu.
ya. Dan juga nyanyinya juga harus semakin ini ya, lagu-lagunya ya. Ternyata MC-nya teman saya ya. Halo Dewi. Oke, lanjut aja. Ada lagu yang selanjutnya kita juga memainkan, kita akan cover lagu yang biasa dipopulerkan oleh, yang sudah dipopulerkan oleh Mazing. Kalau misalnya kan kalau yang ngomong ini pengennya berkah gitu ya, pengennya dapat sesuatu yang Oh ini tetap mantap. Insya Allah Itu buat soalnya ini udah mulai malam hari ini Ada yang mana? Ada. Oh iya. Dia tak tahu. ini ya, dipikir ya, makin panas ya. Terus semangat nih, terus semangat lagi. Ada yang tahu kan dia lagu Berkolong ya? Baru ya, nggak tahu tapi bisa nih ya. Kalau yang tadi karena segala kita masih kayak boleh juga, tapi belum hafal. Tapi kalau ini Berkolong boleh lah ya. Nyanyi bareng, oke ya. Jadi nanti semakin ramai jadi mas. Saya mulai bertegang, ini apa sih? Bisa sama lagunya ada orang asal lagu yang kita sekali saja.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih segala kasihan alhamdulillah pada akhwat-akhwat yang jamilah tadi yang cantik sekali dari Nora. Persembahan 5 lagu dari Nora tadi memeriahkan acara silaturahim karyawan Kompas dan Media dalam rangka 1437 Hijriah dari Lebaran tahun ini. Dan kembali saya di sini, Hamdallah Kafi dan kalian saya yang cantik ini di sini. Iya, kami di sini akan menghadirkan selain tadi lagu-lagu rohani juga nanti ada Mauidul Hasanah dari Ustadz Wijayanto dan juga sambutan-sambutan dari para BOD yang hadir di sini. Iya, tapi sebelum kita mulai acara kita pada malam hari ini, atau kita melanjutkan acara kita di Silaturahim Idul Fitri karyawan Kompas Gramedia pada sore hari ini, saya ingin mengucapkan selamat datang dulu kepada CEO Kompas Gramedia, Mas Lili Utama. Selamat datang Mas Lili. Selamat datang juga kepada Mas Rikat Bagu, Wakil Pemimpin Umum. Selamat datang juga kepada pemimpin redaksi harian Kompas, Mas Budiman Tanurujo, Mas Heri dan Mas Nur, Komisaris Kompas Gramedia. Selamat datang juga kepada Mbak Rosiana Sinalani, Direktur Pemberitaan Kompas TV. Selamat datang. Dan selamat datang juga kepada Sigit Suryanto, Direktur CHR, Mas Lukas Wijaya, Direktur Bisnis, Mas Tommy Athanasius dari Korsek, Mas Suryanto dari Direktur CFM, dan juga Direktur Komunikasi, Mas Widi Krestawan. Baik, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina syafiina wa hubrina wa ala Muhammad wa ala kulli sahabat Rasulillah wa alihi wasallam ajma'in. Sebelum kita mulai acara yang berbahagia ini, seyogyanya kita mulai acara ini dengan bacaan Ummul Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, dengan bacaan Ummul Quran tadi, semoga para hadirin yang di sini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk mulai acara kita langsung dengan pembacaan ayat suci Al-Qur'an dari Ustazah Hajah Linda Koirunisa, dan sari tilawah akan dibacakan oleh Medianto dari Kompas Cybermedia. Pembacaan Quran surat Ali Imran ayat 133 sampai 135. Tafadhol ya Ustazah.
الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luas seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menakutkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi
yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innamal mu'minuna ikhwatun. Shadaqallahu wasallallahu karim warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah wasakirin walhamdulillahirabbil alamin. Yang sangat saya hormati, saya banggakan, saya muliakan, mudah-mudahan Allah berkahi hidupnya dunia sampai akhirat. Bapak CEO Kompas Gramedia, Pak Widi Utama, Bapak Widi Prastawa, Bapak Tingkat, tulisannya terlalu kecil, Pak Sigit, Pak Lukas, Pak Tommy, Pak Rosi. Ini saya termasuk fans beratnya Pak Rosi. Serius, pesan saya satu untuk Pak Rosi ini, orang sebaik beliau jangan pernah dikukur sebelum mati. Pak Heri, Pak Nur, semuanya serius ini serius. Dan seluruh direktur semuanya yang tidak bisa saya sebut satu-satu, ini yang saya tulis yang ditulis di sini aja, yang lain-lain nanti dapat hadiah juga. Pertama, ini kok nggak enak dipandang, mohon maaf, izinkan saya karena yang mau saya sampaikan sudah dinyanyikan Naura, semuanya yang mau saya sampaikan semuanya. Kemudian dari hadirnya sudah dibacakan semuanya dari ayat tadi semuanya. Maka sebelum, karena waktu saya nggak panjang, saya berpikir bisa 1-2 jam itu sekaligus untuk ditayangkan ulang di cerita hati nanti. Maka izinkan saya praktek silaturahim, praktek halal bihalal, nggak usah banyak ngomong karena orang kita terlalu banyak ngomong. Saya tidak ingin ini jadi persaudaraan palsu. Ini harus jadi persaudaraan yang dunia akhirat, dan ini betul-betul halal bihalal silaturahim. Boleh maju semuanya, yang kuning-kuning maju. Yang kuning mana di belakang? Oke, kalau begitu dalam iya, karena Ramadan itu full saya di sini, saya nggak pulang karena Kompas TV. Alhamdulillah, apresiasi saya Mbak Rosi, 2 tahun acara saya cerita hati masih bertahan sampai hari ini. Alhamdulillah. Baru lihat sama Dila, sama Amina, itu semuanya mohon maaf. Saya ini Pak Lilik, saya ini mau di endorse TV lain, di jam yang sama, acaranya sama, head to head, dan ininya lebih besar daripada itu. Jadi, tapi saya pada masalah itu, kalau saya mau hanya karena materi, saya ingin bijaksana karena dia tidak hanya saya, termasuk Teh Desi. Saya dengan Teh Desi mau diambil program yang sama, cerita hati, tapi dalam format yang lain di jam yang sama. Tapi saya bukan karena itu, saya tidak butuh amplop itu saya buang setiap hari. Isinya pun saya pikirkan. Itu tugasnya Mbak Rosi dan kawan-kawan itu. Maksud saya memikirkan isinya. Alhamdulillah itu juga karena saya merasa, mohon maaf, Kompas Gramedia ini sejujurnya dari seluruh stasiun, mohon maaf, Ramadan saya hampir semua stasiun saya ada program saya, tapi yang paling booming terus terang saya di Kompas Gramedia. Makanya saya itu semuanya alhamdulillah itu bagian ini. Apresiasi yang kedua, buku saya ternyata luar biasa, walaupun saya nggak dapat royalti sama sekali. Karena itu ngambil dari summary cerita hati, acara saya diambil, padahal saya pemburunya bermalam-malam. Royaltinya versinya apa nggak jelas ya masalah. Tapi nggak apa-apa, nanti ada seri 2, 3, dan 4 dan itu pesan-pesan kita. Yang berikutnya Bapak Ibu semuanya, saya ingin berpesankan untuk mendirikan bahwa di dunia ini semuanya serba sementara. Mau rumah, mau jabatan, mau apa, sementara. Maka ini duduk bareng ini saya senang dengan duduk bareng-bareng ini. Inilah bagian dari persaudaraan silaturahmi yang sesungguhnya. Karena toh rumah tidak dibawa mati, kekayaan di dalam mati. Mohon maaf, saya baru, guru besar saya baru turun, itu SK-nya saya baca betul. Mohon maaf, saya baca betul. Ternyata profesor itu sekarang bukan jabatan yang melekat. Dan ternyata semua begitu. Jenderal pun tidak melekat. Jadi nanti dibaca ulang, kalau dia sudah purnawirawan sudah tidak bisa disebut jenderal. Profesor kalau sudah nggak ngajar tidak
tidak boleh disebut profesor karena itu bukan jabatan yang melekat. Sekarang jenderal Pak Tito saja, mohon maaf, itu jenderal. Tapi kalau di warung makan jangan bawa jenderalnya. Mentang-mentang jenderal, ekstrak, siap, kemudian aduk 3 kali, 86. Kira-kira Pak Tito dengan Bu Tito, kira-kira apa maksud? Istri, siap, kemudian 86. Masuk, siap, kerjakan. Tidur, siap, laksanakan. Buka, lanjutkan. Nggak mungkin seperti itu. Jadi semua orang harus sadar bahwa semuanya hanya sementara. Apa yang kita banggakan, rumah tidak dipamati, maka inilah kebersamaan, inilah persaudaraan, dan persaudaraan ini langgeng sampai di akhirat. Besok di akhirat, kalau kita semuanya masuk surga, insya Allah, Allahumma amin, semua masuk surga, hanya silaturahim ini yang langgeng. Di surga tidak ada orang sholat, di surga tidak ada orang sedekah, di surga tidak ada orang haji, tidak ada, tapi masih ada orang yang saling mengunjungi. Nanti jangan hilang kalau nanti semuanya nyari saya. Ketemu jantung enggak, ketemu jantung enggak, muter surga 3 kali ternyata enggak ketemu, apa enggak masuk surga? Ternyata kru-kru ini di bawah, saya di atas. Surga itu bertingkat. Ya sesuai ya kalau kameramen, kalau gitu untuk FDD ya di bawah-bawah lah. Kalau kayak Rosi mungkin atasnya sedikit, tapi saya jauh di atasnya. Ibu bapak semuanya, inilah amalan silaturahim yang luar biasa. Masih lumayan kesetiaan itu. Mohon maaf ibu-ibu jangan membanggakan suami, jangan membanggakan suami istri tidak ada langgeng. Nanti kalau udah mati masih lumayan kalau yang mati itu bapak-bapak, ibu masih ada kesetiaan. Paling tidak 3 bulan masa idah tak langsung nikah. Maka janda biasanya itu lebih survive, satu, kedua sulit untuk nikah lagi dibanding duda. Ibu baru sakit aja nggak carikan cadang. Itu apalagi udah mati itu sambil melayat saja dan mana gantinya mamanya. Bisa ini mati baru 3 hari suami bisa kawin lagi, sampai mertuanya bilang mau tunggu sampai kuburannya kering, langsung ke toko elektronik beli hair dryer, langsung ke kuburannya biar cepat kering. Dan itulah laki-laki. Laki-laki suka egois, betul nggak Bu? Suka cari menang sendiri, betul nggak Bu? Merasa super, betul nggak Bu? Makanya saya nggak suka sama laki-laki. Berapa kali saya suruh nginep tempatnya Saiful Jamil, nggak mau. Tetapi yang saya muliakan, kata-kata silaturahim, baik, inilah arti persaudaraan. Maka saya bangun, ini semuanya diretas, ada kebersamaan, ada bahwa di hadapan Allah semuanya sama tergantung amal baik kita. Dan ini saya harapkan jangan sampai tahsabuhum jami'a wa qulubuhum shatta. Jangan sampai kelihatannya duduk bareng tetapi hatinya pecah. Duduk bareng sama direksi sini, sama karyawan di sini, tapi hatinya pecah. Itu persaudaraan yang di dalam Al-Quran dikatakan persaudaraan yang semu. Karena sekarang ini banyak yang palsu, dari vaksin yang palsu, menebar harapan palsu, apapun serba palsu sekarang. Bahkan disuguhi wanita-wanita palsu, kadang-kadang itu cantik hanya di luarnya, dalamnya sudah rekondisi. Maka mohon maaf, jangan sampai kita duduk di sini kelihatannya satu, tetapi kayak di meja judi. Orang di meja judi itu satu, tetapi hatinya pecah karena satu ingin bunuh yang lain. Oh cekik, balapdor, aswi, kelihatannya dia satu, tapi ingin bunuh yang suka judi kan kelihatan tertawa. Dia satu, tapi hatinya pecah karena satu ingin. Masya Allah, jangan sampai belangkon dalam bahasa agama. Silaturahim tidak boleh belangkon itu kayak orang Jawa, sininya halus tapi di sininya jendol. Kelihatannya jabat tangan tapi doakan cepat ganti, cepat setruk, mudah-mudahan biasa. Maka nanti ayat yang dibaca adalah salah satu orang saling memaafkan dan wal kadhiminal ghaid. Orang yang bisa menahan marah, menahan emosi, itu inti. Maka ayat yang dibaca tadi kaitannya orang puasa menahan emosi. Mohon maaf, saya dibayar mahal untuk bicara tentang FP. Di Indosemen 3.600 karyawan harus ketemu saya semuanya untuk menciptakan, saya dibayar mahal. Itu jauh lebih mahal daripada saya di rumah. Karena saya harus menciptakan happy network. 75% orang yang kerja di Indonesia ini tidak happy. Ciri-ciri kerja yang tidak happy itu kalau atasannya nggak datang dia senang, itu sudah nggak happy. Oh ini siapa yang nggak datang? Alhamdulillah. Apa sakit? Dirawat nggak? Dirawat. Iya. Setruk. Alhamdulillah.
Mbak Rosi nggak datang, oh alhamdulillah asik kita bebas ya. Itu sudah nggak happy. Orang yang tidak happy satu pasti kerjanya nggak tuntas. Kalau kerjanya nggak tuntas, maka pasti nanti produktivitas rendah. Produktivitas rendah, maka nanti akan berpengaruh pada bagaimana nanti kesejahteraan karyawan akan berpengaruh. Orang yang mudah marah, orang marah itu nanti akan dijauhkan hatinya. Maka orang marah selalu bentak karena hatinya jauh, maka timbuknya nggak terbentuk. Maka di ayat yang dibaca tadi, wal kadhimin ghaidh, orang yang berhasil puasanya adalah orang yang menahan amarahnya, menahan orang nafsu marah, orang yang happy. Orang yang marah dijauhkan hatinya, maka pasti bentak padahal dekat. Goblok kamu, padahal dekat. Kok dekat kok teriak atau Pak pelan? Goblok. Dan orang yang marah akan terjadi strain. Ada 20 hal yang pasti terjadi. Strain ini adalah ketegangan. Orang yang tegang, strain berkumpul jadi stres. Stres kalau berkumpul jadi stroke. Kalau sudah stroke jadi stop. Kalau sudah stop billahi taufik wal hidayah. Maka cepat mati. Maka silaturahim memperpanjang umur karena adrenalinnya bagus. Orang yang mudah marah, mohon maaf, itu nanti akan terjadi. Kalau unhappy, masih mudah bohong. Maka karyawan sering bohong, pasti orang itu tidak happy. Kalau sudah mudah bohong, nanti bermuka tua. Artinya wajahnya lebih tua daripada usianya. Ada di sini usianya baru 30-an, tapi wajahnya udah 50-an. Ada beberapa, ada 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nanti saya tunjukkan orang-orang yang bermutu. Wajahnya itu lebih tua daripada usianya. Kalau sudah begitu, maka mudah bohong. Kalau sudah mudah bohong, nanti semua yang terjadi adalah pada semuanya akan jadi tidak sehatnya perusahaan. Tapi next time itu bagian yang kalau perlu nanti ada gathering lagi untuk bicara happy at work supaya kita kerja itu dengan happy. Setuju nggak kalau gathering ini barang 3-4 bulan sekali? Setuju nggak? Setuju. Direksi yang baik harus memperhatikan aspirasi. Supaya nanti kalau perlu ada pesan-pesan khusus bagaimana menjaga integritas, loyalitas segala macam. Karena mohon maaf ini persoalan utama di tengah-tengah luar biasa situasi ekonomi Indonesia ini. Mohon maaf, saya menjelang Ramadan sampai akhir-akhir Ramadan aja masih ada betapa orang PHK di mana-mana. Bukan masalah apa-apa, terutama di bagian komoditi, terutama di tambang batu bara ini. Kalau Anda lihat beritanya semuanya belum tingkat, maka syukuri Anda masih di Gramedia ini. Alhamdulillah belum ada yang PHK, paling nunggu bulan-bulan depan. Tapi luar biasa loh, artinya untuk sekarang ini Jawa Barat aja udah ribuan outsourcing semuanya udah pindah karena memang situasi batu bara itu sekarang jual aja nggak bisa. Maka saya itu harus memulangkan, jadi nemenin orang biar nggak demo, ditemani saya ceramahi betapa semuanya takdir itu yang untuk menenangkan hati supaya tidak didemo saja. Itu udah ribuan di Kalimantan udah. Maka ini bagian dari situ. Silaturahim, biasanya silaturahim itu dari kata wasolah menyambung. Rahim ada 3. 1, rahim berarti kasih sayang. 2, rahim berarti persaudaraan. 3, rahim berarti tempat tumbuhnya janin. Yang punya rahim hanya perempuan karena tempat tumbuhnya janin adalah rahim. Silaturahim menyambung rahim. Kenapa harus disambung? Karena sebetulnya kalau saya diurut-urut dengan Pak Lilik itu sebetulnya saudara. Saya dengan Mbak Rosi saudara. Kalau diurut-urut ketemu. Musibahnya beda, Mbah Buyutnya sama. Mbah Buyutnya beda, Mbah Cangga. Mbah Cangga beda, Mbah Waring duduk di kosong. Kalau beda, nenek moyang kita sama-sama seorang pelaut. Kalau beda, ketemu Adam dan Hawa, maka bahasa Quran untuk menyatukan umat adalah yang ya Bani Adam, hei anak-anak Adam. Maka kita suruh menyambung rahim sampai layak kulul jannah man qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang-orang yang memutuskan hubungan rahim, hubungan kasih sayang. Di zaman Nabi ada orang yang sholatnya sampai jidatnya hitam, bacaannya bagus, bismillah. Kalau di sini lulusan YIN SAG sarjana alam goib luar biasa. Sholatnya bagus, baca Qurannya bagus, haji tiap tahun dia berangkat, umroh seminggu 3 kali. Rumahnya Mekah, jadi dekat dengan Mekah. Zaman Nabi, orang yang ritualnya bagus, semua orang ahlul jannah. Kata Nabi, tidak. Lah,
bala. Loh, kok bisa bala? Kok nggak bisa ya Rasulullah? Dia harus melewati neraka. Loh kenapa? Karena dia hubungan hablum minallahnya baik, tapi hablum minannasnya nggak dijaga. Salib yaitu hubungan vertikal dan horizontal. Dalam Islam hablum minallah dan hablum minannas. Itu menjadi, kalau di dalam Hindu ada dharma, kalau dalam bahasa yang lain pokoknya ada vertikal dan horizontal. Itu ada yin dan yang, itu semuanya dalam konsep agama itu konsepnya dua itu, yaitu ritualitas dan hubungan dengan sesama. Kenapa? Karena ritualitasnya baik, sholat, puasa, haji semuanya, tetapi hubungan sesama nggak baik. Dia utulin, turun surat Al-Qalam ayat 12. Allah melaknat orang yang utulin, yaitu orang yang kaku, kasar, saklek, jutek, wajahnya kayak IMK, ikan mas kopi. Wajahnya itu lancip kayak ngumpul kayak Tuhan. Orang ini jutek, gimana ya jutek gitu. Tahu ya wajahnya itu. Di sini ada beberapa contohnya. Nggak menyenangkan. Ditanya nggak enakan. Dari mana Bu? Dari belakang. Mau kemana? Mau ke depan. Rumahnya mana? Indonesia. Enggak, rumahnya itu di mana? Enggak saya bawa. Sudah makan? Sudah, nggak makan mati Pak. Kalau jalan kaki ya Pak merangkak. Punya kaki ya jalan, masa ngelisot. Jawabannya benar salah. Jangannya suami udah mau ambil bokep dan ada nggak kan seperti itu? Di Kompas TV saya tahu. Pokoknya datang sana. Makamnya itu hitam, dia tahu persis. Gedungnya di belakang, dia tahu persis. Orang kata Nabi final, karena agama bukan hanya berpikir itu, maka agama itu sholat disambung dengan zakat, sholat hubungan dengan Allah, zakat hubungan dengan sama. Haji kita pasti tamatut, yang mau berangkat haji pasti tamatut. Haji kita ini semua haji Indonesia harus bayar dam itu hajinya labbaik Allahumma labbaik Allah, tetapi bayar dam untuk diserahkan pada orang yang berhak, fakir miskin. Hubungan Allah, sholat Allahu Akbar, hubungan dengan Allah, diakhiri assalamualaikum warahmatullahi untuk manusia. Quran dibaca dengan basmalah, mengagungkan nama Allah. Surat terakhir An-Nas artinya manusia. Jadi Allah manusia, dan itulah yang harus dibangun. Maka tidak cukup orang baik. Maka Nabi ditanya tentang iman, bukan sholat terus, puasa terus. Iman hilang kalau satu, kamu tidak menghormati tetanggamu. Makanya yu'minu billah wal yawmil akhir falyukrim jalah. Tidak peduli tetanggamu itu mau Kristen, Hindu, Buddha, dan mau Galuh, terserah, yang penting dia tetangga harus dihormati. Karena kalau Anda kebanjiran, Anda kebakaran, tidak perlu cari, enggak, mau separtai, mau saat enggak, tetangga. Kalau Anda kelahiran, akikah bagikan tetangga, apapun tetangga, hormati tetangga. Iman dikaitkan dengan tetangga. Makanya yu'minu billah wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Siapa beriman pada Allah dan akhir, menghormati tamu. Kalau ada tamu, disuguhi, dikasih makan, kasih minum, pulang dikasih oleh-oleh. Itu semuanya. Ditransfer oleh kehancuran itu semuanya. Dan paham maksud saya. Kalau pengen beriman betul, seperti itu. Al-Aqil yakfi bil isyarat. Orang itu pintar cukup dengan isyarat. Alhamdulillah Pak, saya ini punya keberkahan. Saya jadi dosen sudah 23 tahun di UGM, tapi gaji saya cuma 7 juta. Tapi Alhamdulillah 178 anak di rumah saya belum pernah kelaparan sampai hari. Dari mana? Allah kasih rezeki dari mana? Saya hanya nyalurkan pada orang lain berani. Untuk saya dikontrak di Kompas TV. Mudah-mudahan paham maksud saya. Dan hari ini saya diundang sini, mudah-mudahan paham maksud saya. Direksi yang baik harusnya paham tentang maksud saya. Tapi kita lihat nanti pinter banget pas pulang saya hitung, pinter banget. Artinya apa? Mohon maaf, bukan apa-apa. Semuanya kalau berkait di sinilah Bapak Ibu yang saya muliakan, diperlukan orang hablum minallah dan hablum minannas. Silaturahim ini sampai memberkahkan rezeki. Nabi sampai katakan siapa yang dipanjangkan umurnya dan diberkahi rezekinya, perbaiki silaturahim, menyambung rahim, menyambung persaudaraan, menyambung peranakan. Rezeki yang diminta bukan banyaknya, tapi berkahnya. Bapak boleh kerja di sini gajinya 20 juta sebulan, tapi kalau anak kena narkoba sudah hilang berkahnya. Istrinya mental, bawel, cerewet, kritis, makanya banyak, tidurnya betah, ngorok, nanti hilang berkahnya. Suaminya galak setengah mati, hilang berkahnya.
Mohon maaf, saya punya teman dosen, istrinya ngantukannya luar biasa. Itu aja udah merasa nggak nyaman, kemana aja gathering nggak pernah bawa istri, karena istrinya itu pelor, nempel molor. Pokoknya masuk mobil itu asal nempel di jok langsung dia bilahi taufik walhidayah. Masya Allah. 4 pertanyaan suami paling kejawab 2. Kemana nih? Ke mall. Beli apa? Pernah arisan dosen di rumah saya, semuanya udah pulang, tinggal saya sudah ganti baju, ganti sarung. Loh, kok masih ada bapak wirawiri? Kemana? Loh, Pak, kok belum pulang? Nyari istrinya. Ternyata istrinya hilang. Alasannya dia itu di mobil hanya ada anaknya sudah di situ. Ternyata dicari-cari dia tidur di musola saya. Alasannya nyusuin anaknya, padahal anaknya udah di mobil saya. Dan untungnya atau celakanya, untungnya itu yang buka musola pertama kali saya. Loh, saya lihat kok ada ibu-ibu dalam keadaan overhead itu. Ya saya lihat terus saya amati dulu. Ini siapa masalahnya gitu. Amati. Ternyata istrinya teman saya itu, Masya Allah. Maka ibu-ibu mohon maaf. Kalau nyusuin jangan di sembarang tempat ya Bapak. Saya ini sudah 16 tahun hidup, saya separuh Jakarta, separuh Jogja. Di pesawat saja ada orang nyusuin enak saja. Di sebelah saya, dilihat ya gimana, nggak dilihat. Padahal orang gak punya drama saya Ustadz, tapi nggak enak. Dan anehnya setiap panggil Ustadz itu cerita hati itu udah jadi ikon. Ustadz cerita hati ya, salam ya buat Desi. Jadi seolah saya itu suaminya Desi. Suami Desi. Kalau mau udah dulu. Kalau dia mau, maksudnya jangan ngomong Teh Desi mau. Bapak Ibu yang saya muliakan, luar biasa. Nyusuin diangkot aja jadi masalah. Kalau nggak mau saya kasih yang loh. Kalau nggak mau kasih yang anaknya. Akhirnya harusnya turun di Tanah Abang sampai Cengkareng belum turun. Akhirnya baru mau turun ibu itu yang jelas jadi mau nasi apa enggak. Maka tolong ini bagian Bapak Ibu yang saya muliakan. Jadi kembali agar silaturahim ini menjadi kebersamaan dan persaudaraan. Mohon maaf, saya dengar Anda. Oh, sudah selesai, baik, sudah. Itu kalau ini dicerita hati dan katakan 2 kali. Baik, mohon maaf, inilah saya ingin betulkan lagi mindset yang keliru. Biasanya silaturahim pakai halal bihalal. Sebetulnya ada banyak beberapa persoalan di situ. Satu, halal bihalal itu pakai bahasa Indonesia saja, tapi jangan dimaknai Arab karena maknanya beda. Di Arab ada halal bihalal, tapi maknanya beda. Sana itu kalau ada haji yang mau haji, terutama buktikan nama saya nanti di pasar kurma, ambil kurma itu halal, maka boleh dimakan. Saya sering lakukan itu, nggak usah bayar, udah kenyang nggak usah beli. Halal, itu untuk transaksi halal bihalal. Bahkan kalau ada minuman, saya nggak tahu milik siapa halal, kemudian ada yang bilang halal, langsung beli saya minum. Saya mau wudhu, ada sendal, saya nggak punya halal. Kalau Pak Dili bilang halal, langsung beli saya pakai. Itu halal bihalal. Tapi makna itu jangan dipakai di sini. Kalau itu maknanya Arab, kacau ini. Ini kumpul suami laki perempuan, tetapi halal. Bukan cari mana. Tapi bahasa itu tergantung kesepakatan. Kesepakatan dini saling memaafkan, nggak apa-apa. Itu halal bihalal, nggak apa-apa. Karena saya pernah korban di Sulawesi. Saya bersama beberapa menteri mau meneruskan gedung BI, tiba-tiba kapal saya itu macet. Karena macet, dia nyetater motor nggak bisa. Saya bilang apa? Buka aja businya. Saya bilang apa? Buka aja businya apa? Akhirnya sopirnya bilang, diam Pak, nanti saya jelaskan, diam aja. Ternyata saya maksud busi itu adalah satu spare part motor supaya kalau macet biasanya businya mati atau kotor. Ternyata busi di Sulawesi artinya alat kelamin. Makanya saya suruh buka busi, dia marah mau buka kami enggak. Sama dengan kata butuh di sini itu perlu, tapi kalau di Sumatera Barat ternyata jorok. Maka halal bihalal jangan dibawa ke Arab. Mohon maaf yang mau haji, nanti ketemu saya halal malah ditarik ke hotel ya. Tapi bahasa itu tergantung kesepakatan. Maka itulah puisi saja kalau diterjemahkan rusak. Aku binatang jalan dari kumpulan yang terbuang, kalau sampai waktuku menejang palang, tak seorang pun ganggu, tidak juga bagus. Kalau itu puisi Haidar Albar yang membaca Pak Taufik Ismail, di Betara Budaya kemarin di Jogja digelapi tinggal 1 menit, semua berdiri duduknya. Tapi kalau yang baca orang Jawa pakai bahasa Jawa rusak. Pulau menikah kewan galak. Saking kumpulan sampah nabrak impak, rusak. Pancen kalau kewan rusak.
Makanya sholat nggak boleh pakai terjemahan, dan tidak boleh pakai terjemahan. Mentang-mentang orang Indonesia sholatnya pakai terjemahan, Allahu Akbar, Allah yang gede-gede. Nah inilah maka halal bihalal. Dan anehnya halal bihalal selalu ada kata-kata minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Itu dua kesalahan lagi. Satu, minal aidin wal faizin itu bukan ucapan habis puasa, tapi ucapan habis perang. Tapi dasar perang Indonesia, kita kan juga habis perang. Apa? Memerangi hawa nafsu, meles. Mana puasa itu memerangi hawa nafsu? Kata saya. Orang mau puasa itu persiapannya bukan ibadah, tapi persiapannya di Tamsi, di Tamrin City, di Tanah Abang, sama di Mabado. Terus terang puasa kita itu anggaran belanjanya jauh lebih meningkat. Itu puasa mengajarkan kesederhanaan, tapi justru yang ramai di mal-mal. Terus terang zakat mal kita dengan zakat mal kita banyak mana? Kalau mal bawa uang besar, bawa uang kecil. Tapi kalau ada kota infak cari yang besar, apa yang kecil? Alhamdulillah jujur masya Allah. Ada kotak infak kok kita tarik ada dua uang, satu 100.000, ada 5.000 yang dimasukkan, yang 5.000 apa 100.000? 5.000 baru dimasukkan, ternyata dicolek dari belakang. Ibu-ibu, mbak dikasih uang 100.000 langsung diambil, dimasukkan. Kaget, ini infak aja sampai 100.000. Ibu kerjanya apa? Mbak, itu tadi bukan uang saya, uang mbak tadi jatuh. Langsung kotak infaknya diambil, dicari ke kotaknya, tolong dibuka ini, tolong dibuka, ada uang. Begitu dibuka, seluruh kotak infak itu uangnya bau balsem. Ternyata apa? Ada koin bekas kerokan dimasukkan di situ. Nah ini, tapi minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, itu kesalahan yang kedua. Seolah-olah minal aidin wal faizin itu bahasa Arab, artinya mohon maaf lahir dan batin. Padahal nggak ada hubungannya. Persis orang Jawa kalau lihat keset bahasa Inggrisnya welcome. Kalau ada SPBU, pom bensin, no smoking. Kalau handuk, good morning. Kalau gelas, I love you. Itu nggak ada hubungannya sama sekali. Tapi begitulah kita. Ya, tapi itu juga baik. Meskipun saya termasuk memprotes karena dehumanisasi terjadi hanya gara-gara Pokemon Go blog itu semuanya. Gara-gara SMS, BBM ini orang melunturkan silaturahim ini. Sekarang ini karena Brexit yang macet itu, masa Allah kadang-kadang nggak jadi mudik, hanya SMS. Orang tua loh, setahun sekali cuma dapat SMS 3 kata, maafin ya Pak. Terus bapaknya jawab, oke. Ya Allah, dosa Anda tidak gugur dengan orang tua kalau Anda mohon maaf tidak musafakat, jabat tangan. Siapa yang jabat tangan dengan orang tuanya gugur kewajiban apa dosanya dari celah janinnya. Tapi SMS tidak bisa. Tapi itu dimanfaatkan provider, kadang-kadang beli buat sana sini, semuanya ngaco itu, dia semuanya luar biasa. Pinternya provider dan Ooredoo dan juga Telkomsel bisa miliaran rupiah hari SMS itu. Hanya kopat sejadi embun putih kapas, maafin lah, ini sekarang kalau saya pernah buat itu kembali ke saya, ini yang buat saya. Kata-katanya salah, tulis hurufnya salah nggak diganti, cuma diganti namanya di bawah. Nah, ini yang buat saya. Nah, maka mohon maaf, 3 hal silaturahim ini, mohon maaf. Nanti kita lanjut di next time. 1 yang harus Anda bereskan silaturahmi. 1 hubungan dengan orang tua. Orang tua ada 3, 1 orang tua kandung, 2 mertua, 3 pimpinan kita ada di sini. Kalau Anda nggak baik hubungannya dengan pimpinan, yaitu maka mu'alakun baiknya sama wa'alak. Amalan kebaikan di Ramadan nggak sampai ke langit. Kalau ada durhaka pada orang tua. Saya agak concern pada orang tua setelah saya punya anak. Alhamdulillah istri saya itu 3 anaknya. Itu jadi judul buku saya. Ibu-ibu setuju nggak sih dengan poligami, Bu? Bapak-bapak setuju nggak dengan poligami? Nanti kita voting aja. Anak saya sakit, saya sampai berdoa, ya Allah, buat yang sakit saya saja, biar anak saya yang sehat. Tapi sifat apapun yang ada di sini, nggak ada yang mau menggantikan orang tuanya. Orang tua sudah pikun, ya Allah, buat yang pikun saya saja, biar orang tua saya kerja di dalam itu. Bahkan saya melihat ada orang tua yang nyedot ingus anaknya waktu kecil. Napasnya tersengal-sengal masih balita. Pernah mengalami itu? Nyedot ingus anaknya. Tapi jujur, siapa yang di sini yang mau nyedot ingus bapaknya? Bapak bilang ya Pak, tak sedot mundur. Maka 1
rekomendasi saya, silaturahim ini perbaiki hubungan dengan orang tua. Orang tua itu adalah orang tua kandung, mertua, dan pimpinan kita yang di sini semua senior-senior, termasuk dosen, ustadz, kiai, semuanya itu adalah guru-guru kita, dosen kita. Yang kedua, hubungan dengan suami istri. Nanti kapan-kapan kita bicara dengan predator, walaupun sebagian sudah saya tulis di buku saya. Dan Anda tidak paham sebelum membeli dan membaca. Cukup untuk orang karyawan kita diskon cuma 60.000. Itu semuanya buku saya kita jual ya cukup 60.000 khusus untuk yang Gramedia Group. Kalau di luar juga 60 sama aja. Semuanya tidak ada pesan-pesan dari Bapak. Ketiga, orang itu tidak sampai ke akhir ridho Allah pada ridhonya suami. Ketiga, ridho Allah di ridho ibadi. Maka hari ini kita mengadakan kalau saling meridhokan, saling ikhlas. Maka lebaran harusnya ada 4 kupat. Nah, kupat harus ada apa? Sambal goreng. Sambal goreng harus ada krecek kulit sama irisan hati dalam bentuk opor. Maksudnya kulit itu adalah krecek kulit dari lahir sampai hati batin. Maka harus ada kupat ngaku lepat. Tapi saya lihat menunya tadi nggak ada. Jadi ini belum sah. Kupat itu sandan menampak menampak harus ada wedan ngawe kadang, artinya seluruh masyarakat harus diundang ngawe kadang. Terus ada kerupuk itu kerukunan yang dipupuk, itu karangan saya sendiri. Kalau yang kerupuk itu kan kupat juga laku papat, yaitu lebaran, laburan sama luberan. Lebaran artinya sudah menyelesaikan pelatihannya. Luberan kita harus paling sedekah, infak, zakat, CSR. Saya senang sekali ternyata semua yang tampil tadi semuanya adalah binaan dari Kompas Gramedia Group. Luar biasa mainnya biola itu jauh lebih sulit daripada main yang lain-lain. Kalau hanya terbang itu gampang sekali. Tapi kalau ini tadi luar biasa, dan luber labur mensucikan hati kita. Mudah-mudahan Allah mudahkan semuanya. Yang sakit-sakit Allah berikan kesembuhan, dan yang punya masalah dalam hidup harus berikan penyelesaian hari ini, dan yang belum jomblo mudah-mudahan dijodohkan. Ini berjodoh. Dan dapat orang yang soleh kaya warisannya banyak, hidupnya tinggal sebentar. Ya masih punya utang kredit belum lunas, utang belum selesai. Mudah-mudahan pulang dari sini Allah menjadikan lupa orang yang mengutang ini. Amin yang kencang utangnya. Baik, semuanya atas semuanya, dan saya terus berdoakan mudah-mudahan semuanya diberkahi. Baik, setelah itu ada dialog. Gak ada, mungkin di Bible ada pertanyaan, tidak ada. Baik, sini ada pertanyaan, tidak ada. Baik, di sana ada pertanyaan, tidak ada. Dari Pak Rosi ada pertanyaan, Pak Gini ada pertanyaan, tidak ada. Baik, saya berikan kita doa penutup langsung ya. Doa itu sebenarnya belum masuk dalam kontrak. Mari. Doa tidak terkabul kalau ada 2 hal yang sebenarnya boleh untuk menunda sholat. Satu, kajian. Ini boleh menunda sholat, tapi ya bukan sampai besok pagi ya. Kedua, kalau ada makanan sudah siap, itu boleh makan dulu baru sholat. Ketiga, nahan kentut kencing berak, itu nggak boleh. Kalau ada terasa kentut, jangan langsung sholat, suruh ditunda dulu kentut sekalian, langsung wudhu. Oh, dulu wudhunya waktu sholat sampai nanti. Kalau nggak kayak kami panik, itu udah sampai atahiyat, itu nggak boleh. Sampai itu kayak rebut, karena kalau ditahan-tahan itu kalau daya proteksinya kalah, keluarnya malah panjang. Mikir terutama yang gemuk itu Masya Allah, karena antara hulu sama hilirnya itu jauh. Yang pertama ini sering mengalami. Baik, ada yang paling berhak untuk kita doakan adalah orang tua, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggalkan kita. Tolong selipkan, hadirkan dalam hati kita. Doa saya nggak panjang, tapi siapa yang kusuk Allah kabulkan, satu saja terkabul, keberkahannya untuk semua. Doa umum ibadah, doa ini otaknya orang beribadah. Semua agama dikatakan agama kalau dia ada doanya. Doa ini otaknya orang beribadah. Orang beribadah ngaku beragama nggak pernah berdoa berarti tidak punya otak. Mau punya suami ganteng tapi edan, mau nggak? Maka tolong perbanyak doa, apapun pakai doa. Baik, ala hadinya kita baca Al-Fatihah. Terutama yang muslim, tolong ikuti saya.
untuk membaca Al-Fatihah untuk semua niat yang baik. Ala hadinya wal inati sallallahu walillahi ta'ala wali sahabati Rasul. Al-Fatihah. Amin amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan wafi ni'am wa kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhika wa li sultanik. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat. Allahumma ighfir lana wal walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa barakatan fil rizqi wa ziyadatan fil ilmi wa taubatan qabla maut wa rahmatan inda maut wa maghfiratan ba'da maut. Allahumma awin alaina fi syaratil maut wa najatan minan nar wal afwa inda hisab. Allahumma zidna husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Dzal. Ya Allah yang Maha Syukur, terimalah syukur kami, satukanlah hati kami ya Allah di dalam perbedaan suku, ras maupun agama. Jadikanlah permadani ini menjadi permadani yang mengantarkan kami menuju surga ya Allah. Jadikanlah teman-teman di Kompas Gramedia Group ini bisa menjaga keharmonisan dalam perbedaannya ya Allah. Jauhkanlah bibit-bibit permusuhan di antara kami. Jauhlah kami permusuhan dan pertengkaran di antara kami. Jangan jadikanlah perbedaan kami menjadi tempat di mana setan akan masuk ke dalamnya ya Allah. Ya Allah, satukanlah hati kami ya Allah. Harmoniskan kami dunia sampai akhirat ya Allah. Kumpulkan kami di surga nanti ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Bi fadli ismina rabbi izzati am yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Sekali lagi kurang lebihnya mohon maaf. Kurang darulah Kupat Putri Santen mengambil Pak Mengapunten Kupat Amanggo Santen gak enak suminten ketiban cidilo cekap semanten atur kaulo semuanya Gajah Mungkur Wonogiri. Kalau salah matur Mbak Rosi sorry maksudnya Gajah Mungkur Wonogiri setelah matur tolong panitia jangan lupa administrasi. Baik, kalau ada semua dilacak, boleh kita menghormati. Kalau umur kita panjang, tolong kontrak saya diperbarui lagi. Baik, terima kasih. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan dalam laci. Kalau umur kita kalau ada yang salah, jangan dimasukkan dalam laci. Oke, baik. Terima kasih. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.